Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok Nanam 2 LHS yang beranggotakan saya, Muhammad Rafiq Ridho, yang kedua, Muhammad Atar Faiz, dan Ripaldi Saputra Lumbantoruan. Latar belakang kami melakukan kegiatan menanam ini yaitu karena bumi merupakan tempat tinggal bagi manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dunia. Namun, hari demi hari, suhu di bumi mulai terasa panas akibat dari pemanasan global. Pemanasan global merupakan meningkatnya suhu rata-rata di bumi. Pemanasan global dapat disebabkan dari alih fungsi lahan untuk pembangunan gedung-gedung, pabrik, serta meningkatnya jumlah kendaraan. Pemanasan global yang terjadi dapat mengakibatkan bencana alam seperti kenaikan permukaan laut, perubahan iklim, kerusakan pada organisme dan ekosistem. Naiknya temperatur di bumi merupakan salah satu bukti adanya perubahan iklim yang terjadi. Masalah pemanasan global dapat ditanggulangi salah satunya dengan menanam pohon. ITERA atau Institut Teknologi Sumatera merupakan institusi pendidikan di Provinsi Lampung yang mengusung konsep Forest Campus. Maka dari itu, untuk melaksanakan visi tersebut, ITERA memberi kebijakan kepada mahasiswa TPB untuk melakukan penanam bibit marigold. Kebijakan yang diberikan tersebut merupakan salah satu bentuk untuk menanggulangi pemanasan global yang terjadi dan untuk menjaga keberlangsungan hidup, karena pohon merupakan pemasok oksigen untuk kehidupan di bumi. Berikut merupakan hasil laporan kami. Waktu dan tempat penanaman tanaman marigold pertama kali dilakukan pada tanggal 1 November 2023 pada pukul 5 sore. Penanaman ini dilakukan di kos-kosan salah satu mahasiswa di belakang Wisma ITERA, di Jalan Lapas. Dikarenakan tanaman tidak tumbuh setelah 1 minggu, penanaman marigold dipindahkan di kontrakan anggota kelompok lain yang berada pada Perum Pemda di Waihui Jalan Manggi 1 pada 10 November 2023 jam setengah 7 malam. Selanjutnya, alat dan bahan yang akan dibacakan oleh Hipaldi Saputra. Untuk alat dan bahan yang kami gunakan yaitu polybag sebagai wadah untuk tanaman, 2 kamera yang digunakan untuk memfoto tanaman, 3 penggaris untuk mengukur tinggi tanaman, 4 gelas untuk menyiram tanaman, 5 tanah sebagai media tanaman, 6 sekam, dan 7 pupuk kandang. Selanjutnya, proses pengumpulan data kami yaitu sebagai berikut. Pada minggu 9 ini kami belum melakukan pengecekan lahan dan pengambilan bibit karena dari pihak LTPB telah kehabisan stok bibit marigold sehingga harus menunggu informasi selanjutnya dari pihak LTPB. Pada minggu ke-10 ini kami melakukan pengambilan bibit di gedung E dan melakukan pengecekan lahan untuk kali pertamanya yang terletak di depan gedung E ITERA. Kemudian menandai lahan tersebut dengan batu dan menancapkan sebuah ranting serta menempelkan sebuah penanda pada ranting yang bertuliskan kelompok 2. Setelah beberapa hari kami mulai melakukan penyemaian di kos-kosan salah satu anggota kelompok karena melihat kondisi lahan penanaman yang tidak memungkinkan untuk ditanami tumbuhan pada saat itu. Kami mencari polybag sebagai wadah dan tanah untuk media tanam di sekitar kos-kosan. Berikut merupakan hasil dokumentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, minggu yang ke-11. Pada minggu 11 terjadi insiden tanaman yang kita semai terkena kotoran kucing yang menyebabkan bibit yang telah disemai gagal tumbuh, sehingga harus membuang kotoran tersebut dan menyemai ulang. Jadi, bukti kotoran kucing yang ada di feedback ini. Selanjutnya, minggu yang ke-12. Pada minggu ke-12 ini, kondisi tanaman kami gagal tumbuh untuk proses penyemaian lagi, dikarenakan tanaman yang kami tanam terkena kotoran kucing lagi. Sehingga kita memutuskan untuk memindahkan lokasi penanamannya pada kontrakan salah satu anggota kelompok di Jalan Manggi 1.
Berikut merupakan hasil gambar dari tanah yang telah dibersihkan dari kotoran kucing dan telah dibawa ke kontrakan anggota kelompok kami pada Jalan Manggis 1. Selanjutnya, Pada minggu ke-13, kami mencoba untuk penyemaian lagi dan berhasil. Pada minggu ini, tanaman kami memiliki perkembangan yaitu tanaman kami tumbuh dua tunas dan masing-masing tunas memiliki dua helai daun yang masih mungil dan memiliki tinggi sekitar 1 cm. ini merupakan tunas dari daun satu dari tanaman kami. Pada minggu 14, kondisi tanaman kami jauh, jauh lebih baik dari minggu 13. Tanaman kami memiliki perkembangan yaitu menambahnya jumlah tunas yaitu menjadi 3 tunas. Di salah satu tunas kami memiliki 5 helai daun dengan tinggi batang 3 cm. Berikut merupakan perkembangan tumbuhan kami dengan ditandai munculnya tunas baru dan bertambahnya 5 helai daun serta tinggi tanaman bertambah menjadi 3 cm. Pada minggu 15 ini, kondisi tanaman kami mengalami perkembangan, yaitu yang awalnya memiliki 5 helai daun, bertambah menjadi 12 helai daun. Dan tingginya juga bertambah menjadi 4 cm. Dan di sekitarnya tumbuh tunas baru lagi. Berikut merupakan gambar dari perkembangan tumbuhan kami yang awalnya memiliki 5 helai daun menjadi 12 helai dan bertambah tingginya menjadi 4 cm. Dapat dilihat dari grafik ini, perkembangan tanaman mulai muncul dari minggu ke-12 sampai minggu ke-15. Pada minggu 9, ke-10, dan minggu ke-11 tidak mengalami pertumbuhan dikarenakan terjadi kegagalan dalam proses penyemaiannya. Dan awal pertumbuhan dimulai dari minggu 12 dan mengalami perkembangan terus-menerus hingga pada minggu ke-15. Kesimpulan, sebenarnya penanaman tumbuhan marigold ini dilakukan di area kampus ITERA, tepatnya di depan gedung ITERA. Namun dengan keadaan kondisi cuaca yang ekstrim, kondisi tanah yang gersang, serta berada di tempat yang terbuka dengan sinar matahari membuat kami berinisiatif untuk melakukan penyemaian dulu di polybag sebelum ditanamkan di tempat terbuka. Selama proses penanaman di polybag, kami mengalami hambatan di minggu 9 sampai minggu 11 karena tanaman belum ada yang tumbuh sempurna. Faktornya akibat dari feses kucing yang tiba-tiba ada di dalam polybag tanaman kami tepatnya di minggu ke-11 dan ke-12. Oleh karena itu, selama proses penanaman yang dilakukan, kami tidak mendapatkan hasil yang maksimal dari lama waktu yang seharusnya. Dari pengamatan minggu ke-9 sampai minggu ke-12 ini, kami hanya mendapatkan data yang sangat minim. Berikut merupakan hasil laporan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.